Tuhan, urapilah juga hamba-Mu secara pribadi, biar hidup ini Engkau layakan, Engkau pakai menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang boleh tergabung di tengah-tengah ibadah kita yang pertama yang terselenggara pada pagi siang ini. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Puji Tuhan saudaraku, kalau oleh karena kasih anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua berkat kasih, pertolongan dan kemurahan Tuhan saudaraku, sehingga kita boleh ada dalam pemeliharaannya yang sungguh ajaib, yang sungguh sempurna. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah persekutuan kita pada hari ini. Dan kita berada dan memasuki saudaraku bulan-bulan di mana penuh dengan perayaan Natal, mengingat Yesus yang pernah lahir ke dunia sebagai manusia untuk menjangkau setiap kita manusia yang berdosa, supaya kita beroleh keselamatan bahkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan puji Tuhan, terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan, buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Natal kita sudah kita selesaikan, beberapa Natal yang boleh terselenggara di tengah-tengah pelayanan penggembalaan kita. Baik pada minggu yang lalu KKR Natal kita, semua dalam pertolongan Tuhan. Kiranya semua jiwa-jiwa juga, baik kita juga saudaraku yang diberkati melalui KKR Natal kita, boleh terus bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Bahkan juga Natal-Natal sekolah minggu yang sudah kita lakukan dan kita layani, baik di gereja kita, di GBI Kapling Mandiri, bahkan juga di tempat ini beberapa waktu kemarin saudaraku, semua juga dalam pertolongan Tuhan. Saya percaya berkat Natal menjadi milik kita. Amin. Ya, bahkan sebentar malam juga selesai ibadah yang kedua nanti masih ada Natal yang akan kita layani, yaitu Natal Persekutuan Sosial Philadelphia Batam yang diadakan di GBI Samitri Danau Merah. Saudaraku, doakan supaya Tuhan juga tolong, supaya saya juga bisa menyampaikan firman dalam pengurapan dalam kuasa Allah. Ya, saudara yang terkasih, sebentar malam temanya lain dari yang lain. Ya, saudaraku, biasanya kalau Natal kan ya semua tema mungkin saudara sudah pernah dengar lah. Ya, apalagi kalau dari Matius pasal 1, pasal 2, Lukas pasal 1, Lukas pasal 2, Yesaya pasal 9, pasal 11, Mika pasal yang kelima, Yohanes pasal 1 mungkin sudah sering. Firman jadi manusia, terang, ya di tengah-tengah manusia, terang dunia, kasih Allah dinyatakan, tunas Daud, ya saudaraku, ya hai Bethlehem dan lain sebagainya. Ya mungkin sudah sering. Ya saudara yang terkasih, ya tetapi sebentar malam ada tema khusus yang akan disampaikan di tengah-tengah Natal PSF Kota Batam. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara yang terkasih, biarlah juga di tengah-tengah suasana perayaan-perayaan Natal ini kita boleh terus semakin terbangun, semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, dan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar suatu perayaan saja, tetapi perjumpaan yang membangkitkan kasih kita, keterikatan kita dengan Tuhan yang semakin erat. Saya setiap tahun selalu mengingatkan itu, supaya jangan sampai Natal ini hanya sekedar suatu perayaan-perayaan biasa yang tidak membawa dampak. Tetapi kiranya Natal yang selalu kita ikuti, kita tekuni, saudaraku, yang kita adakan membawa dampak. Jangan waktu habis
materi habis, segala sesuatu habis, kadangkala bersungut-sungut, hilang sukacita, rusak damai sejahtera, dan kita tidak mendapat apa-apa. Tuhan tolong kita supaya Natal yang selalu kita adakan setiap tahun betul-betul itu membawa dampak dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita makin bertumbuh, makin kuat, serta makin dipersiapkan. Haleluya. Namun dalam ibadah raya kita pada pagi siang ini, saya masih menyampaikan tema masih mengenai Sion. Ya, masih mengenai Sion. Kita sudah melihat bagaimana Sion itu dipulihkan. Saudara yang terkasih, janji pemulihan itu Tuhan nyatakan. Ketika hal itu terjadi, maka umat Tuhan yang dipulihkan, ya, betul-betul mengalami sukacita, ya, bersorak-sorai. Namun pada pagi siang ini saya menyampaikan tema pulang ke Sion. Ya, ini dikutip dari kitab Zakaria pasal yang kedua dari ayat 6 sampai kepada ayat 13. Sekali lagi temanya pulang ke Sion. Ya, jadi harus pulang ke Sion. Sebab Sionlah yang menjadi tujuan perjalanan umat Tuhan mengadakan ziarah. Sebab di sanalah Tuhan menempatkan kedudukannya. Kita sudah melihat banyak tentang Sion, ya, bagaimana Tuhan memilih Sion dan menjadikan itu menjadi tempat perhentiannya. Maka umatnya yang berada di pembuangan, yang dibuang ke segala penjuru bangsa, disuruh pulang kembali ke Sion. Jadi Zakaria pasal 2 ayat 6 sampai kepada ayat 13, di sini adalah ajakan Tuhan supaya pulang ke Sion. Saya minta dibacakan dulu dari ayat 6. Demikian firman Tuhan. Iya. Ayo larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Iya, terus. Sebab sekarang keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, terus. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Iya, luputkan, larilah ke Sion dari Babel. Iya, terus. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, ya, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, terus mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Iya. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Terus Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Iya, terus Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Iya. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Ayat 12, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya, Iya. tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem. Terus 13. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Ya. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Iya, puji Tuhan. Saya sudah menyampaikan secara garis besar tentang kitab Zakaria yang terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai kepada pasalnya yang ke-9. Ya, saudaraku, pasal 8 bagaimana Tuhan menyuruh bangsa itu kembali ke Sion untuk membangun bait suci. Sedangkan pasal 9 sampai kepada pasalnya yang ke-14 itu mengenai Mesias, dan Tuhan menjelaskan, saudaraku, siapa Mesias itu, bagaimana menyambutnya. Pengertian umatnya harus betul-betul mengerti dengan baik tentang Mesias. Itu dari pasal 9 sampai kepada pasalnya yang ke-14. Saudara yang terkasih, namun pada pagi siang ini kita melihat pada pasal yang kedua ini adalah ajakan untuk kembali ke Sion. Ya, dulu Israel pernah dibuang Tuhan.
selama 70 tahun, dibuang ke Babel. Karena mereka meninggalkan Tuhan dan mereka beralih menyembah kepada dewa Baal. Ya, oleh sebab itu Tuhan buang mereka. Walaupun Tuhan sudah memberikan kepada mereka tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berpusat di Sion, Yerusalem, sebab di sanalah dibangun mezbah, di sanalah didirikan rumah Allah bait suci, dan di sanalah Tuhan memusatkan perhatiannya. Di sana lambang kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan sebab ada ibadah. Tetapi umat Tuhan meninggalkan Tuhan dengan cara beralih mempercayai, mencari, dan juga menyembah Baal. Baal adalah dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Artinya mereka meninggalkan Tuhan karena mengejar, mencari kemakmuran, kesejahteraan secara jasmani, mengejar berkat dengan cara meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itulah maka Tuhan membuang mereka ke Babel 70 tahun. Ya, setelah 70 tahun Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kemurahannya, kebaikannya. Maka Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk membawa mereka kembali. Ya. Namun yang menjadi hal yang utama, tokoh utamanya bukan Kores sebenarnya. Karena yang menggerakkan Kores itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Tuhan yang memanggil mereka kembali. Ayo pulanglah. Kamu yang di Babel, kembalilah ke Sion. Maka pada waktu itu Tuhan pakai Raja Kores, Tuhan gerakkan Raja Kores untuk menyuruh mereka kembali. Saudara nanti boleh membaca itu baik dalam kitab Esra maupun juga dalam kitab Nehemia. Oleh sebab itu bukan tokoh utamanya sebenarnya, saudaraku, yang menjadi idola di situ bukanlah Kores tetapi Tuhan. Sama halnya dengan kita. Saudara dipanggil Tuhan menjadi orang-orang percaya bukan karena hebatnya pengaruh ataupun khotbah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tidak. Saudara menjadi orang percaya bukan karena hebatnya khotbah saya menarik, menggarap hati saudara, bukan. Tetapi karena Tuhan yang memanggil saudara. Sekalipun Tuhan pakai Kores, sekalipun Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, sekalipun Tuhan pakai pendeta-pendeta, tetapi yang menjadi idola tokoh utamanya bukan manusia, bukan pendeta, bukan hamba Tuhannya, tetapi Tuhan yang memanggil. Haleluya, haleluya. Ya, maka kalau kita bisa menjangkau, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu bukan karena hebatmu, itu bukan karena kemampuanmu, itu bukan karena urapanmu yang luar biasa, bukan. Tuhan berkehendak memanggil seseorang itu kembali ke Sion, kembali kepada Tuhan. Yang walaupun mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa bangga kalau lewat khotbahnya, lewat pemberitaannya, ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang datang. Tetapi saya mau sampaikan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memanggil. Haleluya. Ya, maka yang harus diidolakan bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi Tuhan yang memanggil. Amin. Nah, kembali saudaraku, ketika bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, mencari Baal, ya, mengejar Baal, akhirnya Tuhan buang 70 tahun. Namun setelah 70 tahun Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan panggil kembali.
Tuhan bawa kembali. Tuhan gerakan hati Kores untuk membawa mereka kembali ke Sion. Maka tadi di sini kan ada seruan dalam ayatnya yang ke-6. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Tanah utara itu menunjukkan kepada Babel. Iya, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat 7-nya, ayo luputkanlah dirimu ke Sion. Kemana? Sion. Larilah ke Sion. Pergilah ke Sion, hai penduduk Babel. Ya. Bicara tentang Babel, itu menggambarkan kehidupan yang meninggalkan Tuhan, kehidupan yang jauh, yang sudah meninggalkan Tuhan. Ingat peristiwa di Babel dalam Kejadian pasal 11 dari ayat pertama dan seterusnya. Bagaimana kota Babel itu dibangun dan juga menara Babel itu dibangun, saudaraku, oleh orang-orang yang hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Mereka pergi ke tanah Sinear, mendapati di sana tanah datar. Di sanalah mereka membangun menara Babel di kota Babel itu, saudaraku. Iya, dan itu adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan orang-orang yang berusaha menyaingi Tuhan. Jadi Babel itu menggambarkan kehidupan yang jauh dari Tuhan atau yang sudah meninggalkan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang percaya. Kehidupan kita orang-orang percaya ini Tuhan suruh keluar dari kehidupan itu. Ya, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, supaya kita tidak menetap di Babel, kehidupan yang selalu berada dalam ikatan dosa, perhambaan dosa, perbudakan dosa. Wahyu pasal yang ke-18, ya, Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-5, ini seruan, ya, yang ditujukan kepada orang-orang percaya secara khusus pada zaman akhir ini. Kalau tadi dalam kitab Zakaria itu seruan kepada orang Israel yang berada di pembuangan di Babel. Tetapi Wahyu pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-4 sampai ayat 5 ini adalah seruan kepada orang-orang yang tinggal di dalam dosa, yang terikat dengan dosa, yang berada dalam kehidupan seperti di Babel. Apa katanya ayat 4? Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Ya. pergilah kamu, hai umatku, Ya. pergilah daripadanya, Terus. supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, Ya. dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Ya, terus. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun, Dosa-dosanya sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. dan Terus Allah telah mengingat segala Allah sudah mengingat segala kejahatannya. Jadi kalau dalam kitab Zakaria tadi, ya, itu diserukan kepada orang Yahudi, orang Israel yang berada di Babel, dalam perbudakan, dalam perhambaan, dalam dosa. Kondisi rohani mereka jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Namun dalam Wahyu pasal 18 ini seruan kepada kita, orang-orang yang hidup pada zaman akhir ini, yang kondisinya seperti di Babel, kondisinya seperti jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena mengejar harta dunia. Ya, maka Tuhan katakan, luputkan dirimu, larilah dari Babel, pulang ke Sion, kembali ke Sion, kembali kepada Allah. Sion untuk orang Yahudi adalah tanah Kanaan, Yerusalem yang ada di timur tengah sana. Tetapi Sion bagi segala bangsa, bagi semua orang percaya yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, adalah Sion secara rohani. Itulah Yerusalem surgawi.
Haleluya. Dan kita dipanggil keluar dari kehidupan Babel, dari suasana Babel itu, untuk kembali ke sana, ke Sion, Yerusalem surgawi. Amin. Iya, dipanggil untuk kembali ke sana. Maka tadi dalam ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-7 itu adalah ajakan, seruan supaya pulang kembali ke Sion. Ya, tentu dalam perjalanan pulang ke Sion, sama seperti mereka yang pulang ke Sion, demikian halnya dengan kita. Perjalanan kita tujuannya adalah Sion. Ya. Maka dalam perjalanan kita, contohnya ini Babel, perjalanan kita ke Sion. Dalam perjalanan kita ini menuju ke Sion, ada orang-orang yang sudah lebih dahulu dari kita. Ya, kita ini bukan generasi pertama, tidak. Sudah ada yang sebelum kita sudah banyak. Bahkan juga mungkin sudah mati, mungkin sudah sampai ke Sion. Haleluya. Ya, jadi ada generasi yang sebelum kita ada, bahkan juga ada generasi yang setelah kita. Ya, ada yang masih baru-baru, saudaraku. Ada, tetapi semua ini tergabung dalam perjalanan. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya kutip dari Mazmur 122. Ketika dikatakan orang mari kita ke Sion, ke rumah Allah, maka hati kami bersuka cita, katanya. Mazmur 122 ayat 1 sampai kepada ayat 4 dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, Iya. mari kita pergi ke rumah Tuhan. Iya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi ini saling mengajak. Iya, saling mengajak. Dalam perjalanan itu saling mengajak. Kita keluar dari Babel, kita meninggalkan kehidupan Babel. Kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan yang penuh dengan pemberontakan, kehidupan dalam perbudakan dosa, perbudakan setan. Ya saudaraku, bahkan kita berada dalam ikatan-ikatan dosa. Kita keluar dari sana, Babel. Perjalanan kita menuju ke Sion. Dan dalam perjalanan itu ada orang-orang yang sebelum kita, ada orang-orang yang sesudah kita. Tetapi kita bersama-sama berjalan dan saling mengajak. Ya, ayo kita ke Sion, ayo kita ke rumah Allah. Sekali lagi dulu, ayatnya yang pertama. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang. Iya, iya. Mari kita pergi ke rumah. Mari kita pergi ke rumah Allah. Terus. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Iya. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Terus. Kemana suku-suku berjalan. Iya, terus. Yakni suku-suku Tuhan. Iya. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Terus. Sesuai dengan peraturan bagi Iya. Israel. Jadi sama-sama ke sana dan saling mengajak. Ya. Saya pernah memberikan gambaran ini, tapi sedikit saya ulang, saudaraku. Ya, sama mungkin seperti ketika kita pergi ke gereja, ke rumah Allah secara jasmani. Ada orang yang jauh rumahnya, ya, ada yang tidak terlalu jauh, mungkin ada yang dekat. Orang yang jauh datang lebih dahulu, ya, lalu bertemu dengan orang di tengah jalan. Ayo kita ke gereja, ayo kita ibadah, ayo kita ke rumah Tuhan, ayo kita memuji Tuhan. Lalu sama-sama berangkat, ketemu lagi, ya, 100 meter lagi ketemu lagi dengan yang lain. Ayo kita ke rumah ibadah, ayo kita berjumpa Tuhan, lalu sama-sama berangkat. Ya, mungkin sebelum kita juga ada yang mengajak kita. Ayo sama-sama. Maka tadi saya sampaikan, saudaraku, ada yang sebelum kita, ada yang sesudah kita, tetapi sama-sama berjalan menuju ke Sion. Dan saling mengajak, saling mengingatkan. Ya. Dan kita mungkin punya kelompok masing-masing. Oh, ini satu kelompok. Ya, mungkin di belakang sana ada kelompok. Ya, mungkin juga ada kelompok lain.
Tapi sama-sama tujuannya ke. Saya ingat dulu ketika masih kecil. Ya, ketika saya masih kecil, masih kanak-kanak dulu, ya saudaraku, gereja kami itu jauh. Ada sekitar 5 ke 6 kilometer gereja dan jalan kaki. Ya, melewati hutan dan pebukitan daki, saudaraku, kalau mau ke gereja. Ya, saudara yang terkasih, kalau Natal, itu kami rame-rame. Ya, karena di rumah kami itu juga banyak yang tinggal, baik juga ya anak-anak gadis, pemuda-pemuda, ya saudaraku, ya dari keluarga itu banyak. Jadi kami sama-sama berangkat. Ya, dulu masih pakai obor. Ya, saudaraku, pakai lampu teplok. Itu kalau ada lampu apa itu, nih main pompa itu, wah itu sudah luar biasa itu dibawa. Ya, berangkat malam, jam 7 malam begitu berangkat, karena Natalnya jam 8 malam. Ya, jalan itu 5 km, 6 km. Nanti ketemu dengan kelompok lain, ketemu lagi dengan kelompok lain. Ya, saudaraku, karena kampungnya itu numpuk-numpuk begitu. Ya, lalu sama-sama tujuannya kemana? Ke rumah Tuhan. Ya, secara rohani pun demikian. Ada kelompok-kelompok. Kelompok mana? GBI UCM Batam. Ya, ada kelompok lagi gereja lain, dari daerah lain, dari negara lain, dari bangsa lain, kelompok-kelompok. Tapi sama-sama jalan, arahnya ke Sion. Dan dalam perjalanan itu kita saling menguatkan, saling menghibur. Karena dalam perjalanan itu cukup jauh, cukup panjang, cukup lama. Kan belum sampai ke Sion toh? Ada yang sudah sampai ke Sion? Nah, belum sampai ke Yerusalem surgawi? Masih dalam perjalanan. Ya, tetapi ketemu dengan orang-orang di jalan, saudaraku, dalam perjalanan itu kita sama-sama berangkat. Ya. Dikatakan tadi dalam Zakaria 2 ayat 11, Zakaria 2 ayat 11, banyak bangsa-bangsa akan menggabungkan diri, katanya. Ayat 11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan Ya, itu, ya, dan akan menjadi umatmu. Menjadi umatku. Ya. Jadi Tuhan berkata bahwasanya dalam perjalanan ke Sion itu banyak bangsa-bangsa yang ikut. Perhatikan, ketika bangsa Israel itu keluar dari Babel menuju ke Sion, yang keluar itu bukan hanya Israel, tapi ada banyak bangsa-bangsa yang menggabungkan diri. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kehebatan, kedahsyatan Allah yang disembah oleh Israel. Ya, sehingga mereka percaya, mereka menggabungkan diri. Ya, hal yang sama juga dengan kita pada zaman akhir ini. Perjalanan kita secara rohani. Ya, yang menuju ke Sion itu bukan hanya saya dan saudara, bukan hanya kelompok kita, tetapi ada banyak suku, kaum, bahasa, bahkan bangsa-bangsa juga yang menggabungkan diri. Amin. Tujuan perjalanannya adalah Sion. Amin. Ke sana kita terarah, ke sana kita berjalan, lalu kita bertemu satu dengan yang lain, saling mengajak, saling menguatkan dalam perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan ini kita saling menguatkan. Ini kita sudah bertemu yang walaupun mungkin secara strukturnya, ya saudaraku, ya kami ini sebagai gembala, tetapi sebenarnya kita ini adalah sama-sama warga. Ya, sama-sama warga. Sama-sama tujuan kita, perjalanan kita adalah ke Sion.
Yang walaupun mungkin kami ini secara rohani lebih dituakan, lebih dianggap sebagai senior, tetapi kita ini harus saling menguatkan, saling menopang, saling menghiburkan, saling mengajak satu dengan yang lain dalam perjalanan ini, supaya kita sama-sama sampai. Tetapi ingat, fokus kita adalah Sion. Ya, kalaupun dalam perjalanan ke Sion ini ada yang lemah, akhirnya undur, kita tidak boleh tawar hati. Ya, kadang kan dalam kelompok itu kan, ya saudaraku, sudahlah, ya jauh kali pun, ya pulanglah aku ke rumah, ya nggak jadi aku Natal, ya nggak jadi aku ikut ke Sion, ya sedapat mungkin ayolah, ya enggaklah, malas sekali aku, ya sudah. Ya, jangan sampai kita ini menjadi tawar hati. Jangan jadi kecewa. Amin. Andai saudara pun meninggalkan perjalanan ini, saya akan tetap fokus ke Sion. Ya, saya akan tetap fokus. Ya, andai saudara undur pun di tengah jalan, saya akan tetap fokus. Fokus saya bukan saudara, tapi Sion. Tapi dalam perjalanan ini, mari kita saling menguatkan, saling menopang, ya, supaya kita betul-betul sama-sama kuat dan sama-sama sampai. Tetapi andai pun saudara mengundurkan diri, berpaling, saya akan tetap fokus ke Sion. Dan terima kasih buat perjalanan yang pernah bersama. Ya, walaupun mungkin hanya 5 km, 10 km. Saya tidak akan tawar hati. Ya, seandainya saudara mundur. Tapi saya percaya saudara akan terus melanjutkan perjalananmu. Haleluya. Ya, karena dalam perjalanan ini kan, ya, saudaraku, tidak selamanya perjalanan itu indah, tidak toh? Ingat Mazmur 84. Ketika mereka melewati lembah baka, lembah kekelaman, ya, rura partangisan, lembah bayang-bayang maut. Jadi yang dilewati itu, yang dilalui itu bukan jalan tol, bukan jalan yang indah, tidak. Dalam perjalanan itu ada lembah yang curam. Nah, maka kadangkala ada orang yang tidak mampu melewati lembah. Ya, Suhardo HP dalam tu surgoi, akhirnya undur. Ada yang juga dalam perjalanan sudah jalan, mungkin 10 km jalan, udah ikut Tuhan 5 tahun. Ketemu kode tuak, singgah sebentar, lak kok masih nggak lanjut lagi. Iya, apa kata bapak ini, pikir si Pardi. Iya, dalam perjalanan ini kadangkala ada orang yang singgah di tengah jalan, ya, sehingga tidak berlanjut. Dalam perjalanan ini ada orang yang melihat, oh ini indah kali pemandangannya. Ya, mungkin dalam perjalanan itu dia melihat seperti suatu keindahan, dia kagum. Wah, ternyata di sini ada juga sorga. Padahal dia masih perjalanan ke sorga. Iya, oh di sini udah indah kali. Wah, ini sorga dunia. Ya, sehingga dia kagum, dia nikmati, akhirnya tertinggal di situ. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini sebagaimana tadi saya sampaikan, ada kelompok-kelompok. Ini kelompok, ini kelompok, ini kelompok. Mungkin dalam kelompok ini, kelompok pertama ini, nggak enak kelompok di sini, terlalu serius. Lalu pindah kelompok.
Ya, ini gereja terlalu serius, lalu pindah. Ini dalam perjalanan. Ya. Jadi dalam perjalanan menuju ke Sion itu ada kelompok-kelompok. Dan fokus kita yang paling utama itu adalah Sion. Bagaimana kita sampai ke Sion, mencapai tujuan. Itu yang menjadi tujuan ataupun sasaran. Ya, maka kita kembali kepada Zakaria pasal 2. Zakaria pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 7. Sekali lagi itu ajakan supaya meninggalkan Babel dan berlari ke Sion, Yerusalem. Sebab di sana Tuhan berdiam dan menempatkan kedudukannya untuk selama-lamanya. Lalu ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 ini adalah jaminan perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Ya, apa yang Tuhan katakan di sini dalam ayatnya yang ke-8? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, kata Zakaria, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Ya, bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, atau orang yang telah menyakiti kamu, musuh-musuhmu yang telah menyakitimu. Sebab siapa yang menjamah kamu, ya, siapa yang menyakiti kamu, yang menyakiti umat Tuhan, berarti sama itu dengan menjamah biji mata Tuhan. Ya, saya mau sampaikan ini adalah jaminan perlindungan dari Tuhan. Iya. Lalu ayat 9, sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Jadi ayat 8 sampai kepada ayat 9 ini adalah jaminan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan. Bahkan termasuk jaminan perlindungan Tuhan atas musuh atau orang-orang yang menyakiti umatnya. Kita naik sebentar dulu ayatnya yang ke-5 ke atas. Ya, Tuhan di sini tampil seperti tembok api dalam kuasanya untuk melindungi umatnya. Ayat 5, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, iya, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Aku akan menjadi tembok berapi, kata Tuhan, di sekelilingnya. Terus, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Aku akan menjadi kemuliaan baginya. Tuhan menggambarkan perlindungannya itu seperti tembok berapi di sekeliling umatnya. Iya, ini tembok yang tidak bisa ditembus, tembok berapi. Ya, ini perlindungan yang sangat luar biasa. Ya, sudah tembok, berapi lagi. Ya, kalau hanya tembok mungkin bisa dipanjat oleh musuh. Tapi ini tembok berapi. Ya. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada umatnya soal perlindungan. Aku bagaikan tembok berapi di sekelilingnya bagi mereka yang mau mengarahkan perjalanan pulang ke Sion. Maka kalau tujuan perjalanan kita, tujuan hidup kita adalah Sion, Tuhan itu bagaikan tembok, pagar, tembok berapi, sehingga tidak ada yang bisa menjamah. Ingat,
ketika iblis berkata begini kepada Tuhan dalam peristiwa Ayub, dalam Ayub pasal 1. Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar di sekeliling Ayub? Engkau memagari rumahnya, engkau memagari seluruh harta bendanya, sehingga tidak ada yang bisa menjamahnya. Baru setelah Tuhan berkata, kalau demikian sekarang dia kuserahkan kepadamu. Tapi yang saya mau kutip dari situ, ya, orang-orang pilihan Tuhan itu betul-betul Tuhan pagari. Maka engkau tidak perlu takut. Amin. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut terhadap nikahmu rusak. Engkau tidak perlu takut terhadap anak-anakmu hancur masa depannya. Yang perlu kita persiapkan adalah perjalanan kita, tujuan hidup kita adalah Sion. Ke sana kita terarah, ke sana kita tertuju, ke sana kita mengarahkan perjalanan kita. Bukan ke Babel, bukan ke tempat-tempat lain, ya, tapi tujuan hidup kita adalah Sion. Sehingga Tuhan memberikan jaminan, aku bagaikan pagar berapi di sekeliling. Siapa yang menjamah umat pilihanku sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang mengganggu umat pilihan Tuhan, itu sama dengan mencolok mata Tuhan. Dan tentu orang yang mencolok mata Tuhan tidak akan luput dari pembalasan Tuhan. Hal ini pernah diungkapkan sebelumnya, baik dalam kitab Ulangan maupun juga dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Ulangan pasal 32, Ulangan 32 ayatnya yang ke-10, ini pernah juga diungkapkan. Iya. Coba Ulangan 32 ayat 10. Demikian, Ya. didapatinya dia di suatu negeri, Ya, gurun, terus. di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ya, terus. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Terus. Dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Ya, Tuhan temukan dia, umatnya itu di padang gurun. Ya, dan dilanjutkan di situ. Ya, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, di tempat-tempat kengerian. Sama seperti kita juga yang dijangkau oleh Tuhan, yang direkrut oleh Tuhan, yang dipungut oleh Tuhan dari kehidupan yang sangat mengerikan. Ada yang dari kehancuran, ada yang dari kegagalan, ada dari kehidupan yang tidak berguna, ada dari kehidupan yang tertolak, ya, ada dari kehidupan yang ditinggalkan, dibuang, ada yang dari kehidupan yang begitu bejat. Namun Tuhan merekrut kita, Tuhan menjangkau kita dari kehidupan yang suram, dari kehidupan yang hancur bagaikan dari awal padang belantara itu. Tuhan rekrut kita. Setelah itu dikatakan, ya, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai. Tuhan kelilingi dengan tembok berapi. Tuhan jaga, ya, bagaikan menjaga biji mata. Sama seperti kita menjaga biji mata kita ini kan begitu teliti, begitu waspada, berhati-hati. Iya. Apalagi biji mata itu kan begitu sensitif. Debu yang begitu halus saja pun masuk, wah, itu membawa dampak. Iya.
dampak, sakit. Ya. Sama halnya seperti hidup kita ini. Hidup kita ini begitu sensitif. Ya, debu dari dunia ini, pengaruh dari dunia ini saja sedikit saja masuk. Wah, itu bisa membawa dampak pada kehidupan rohani kita. Ya, ini mata ini kan sensitif. Ya. Sama seperti kalau ya, saudaraku, saudara melihat seseorang itu sedang melakukan pekerjaan welding, pengelasan. Ya. Mungkin tidak terlalu lama saudara melihat itu. Ini mata ini bisa ya, berdampak. Ya, saya baru-baru ini ketika ya, mengadakan pengelasan di depan itu, sempat mata saya ini seperti ya, sakit, saudara. Ya. Padahal saya hanya melihat sebentar saja. Ini sensitif. Sama dengan hidup kita ini, itu sensitif. Pengaruh dari dunia ini. Ya. Tetapi ada jaminan dari Tuhan. Kalau tujuan kita Sion. Ya. Tujuan hidup kita itu Sion. Kecuali tujuan hidup kita itu Baal, kemakmuran, berkat dunia, kekayaan dunia. Tapi kalau tujuan kita itu Sion, Tuhan pagari dengan pagar tembok berapi. Ya. Aku mengawasi, aku menjaga seperti biji mataku, kata Tuhan. Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 8. Demikian, peliharalah aku seperti biji mata. Iya. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Iya, peliharalah aku Tuhan seperti biji mata. Sembunyikan aku dalam naungan sayap. Ini kerinduan untuk mengalami perlindungan daripada Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, kalau dikatakan tadi dalam kitab Zakaria, siapa yang menjamahmu sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Siapa yang mengganggu umat Tuhan, siapa yang merusak, menghancurkan umat Tuhan, itu sama dengan mencolok mata Tuhan. Ini bicara tentang jaminan perlindungan. Jaminan perlindungan ini adalah sebagai bentuk kasih Tuhan. Sebagai bentuk, iya, sebagai bentuk kasih Tuhan. Sebagai ungkapan kasih sayang Tuhan terhadap umatnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengganggu umat Tuhan, biji matanya ini tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Ya, ini tadi ayat 8 sampai kepada ayat 9. Jadi ayat 6 dengan ayat 7 ajakan untuk kembali ke Sion supaya kita berfokus dan tujuan hidup kita, tujuan perjalanan kita adalah Sion. Ayat 8 dengan ayat 9 ini jaminan perlindungan dari Tuhan. Amin. Iya. Lalu ayat 10 sampai kepada ayat 11 ini sukacita karena kehadiran Tuhan. Ya, sukacita karena kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan itu menyertai perjalanan kita. Maka dalam perjalanan itu kalau kita disertai Tuhan, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara, ada sukacita. Ya, saya ulang, kutip dulu ayatnya yang ke-10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, aku datang dan aku
berdiam di tengah-tengahmu. Ya, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, kata Tuhan, dan aku akan diam di tengah-tengahmu, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, ya saudaraku, ya, maka ada sukacita, ada sorak-sorai. Saya mau sampaikan, Tuhan saja hadir di tengah-tengah kita, Tuhan sendiri pun senang. Ya, Tuhan sendiri pun senang. Tapi paling parahnya, kita ada bersama dengan Tuhan tapi nggak senang. Nggak senang. Ingat kita Sefania berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu, yang memberi kemenangan, dalam kasihnya kita dibaharui. Allah, iya, kenapa bergirang? Tuhan Allah karena apa dia bersorak? Karena apa? Karena kita. Jadi ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita umatnya, yang tujuan hidupnya adalah Sion, Tuhan bergirang loh. Tuhan bergirang. Paling parahnya kalau tujuan kita Sion, tapi kita nggak bergirang. Sudah suasana perayaan Natal pun toh juga nggak bergirang. Nggak kuat tuh sih. Ya, pungutan uang Natal udah clear. Dinas sudah selesai. Ya, tapi toh juga nggak bergirang. Nggak kuat tuh sih. Walaupun khotbah damai Natal, ya, maka tema untuk khotbah di Natal PSF saya tidak bicara soal damai Natal, terang telah datang, kasih Allah, firman telah menjadi manusia, tunas Daud, nggak lagi. Ada tema khusus. Iya, saudara yang mau bergabung silahkan tergabung. Ya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saya kutip kita Sefania sebentar. Sefania pasal 3 dari ayat 14. Sefania pasal 3 dari ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Ya. Bertepik soraklah hai Israel. Ya. Bersukacitalah dan berlarialah dengan senang hati hai putri Yerusalem. Terus Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Iya, ini sebabnya. Telah binasa musuhmu. Iya. Raja Israel yang Tuhan ada di antaramu. Ada di antaramu. Terus. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Iya, ini. Iya. Jadi ayatnya yang ke-14 ini dikatakan bersorak-sorailah hai putri Sion. Bertempik soraklah. Ya. Ini sorakan yang tidak ketolongan ini. Ya, ini bukan hanya sekedar tepuk tangan saja, tidak. Tapi suatu sukacita, sorak-sorai yang begitu luar biasa. Tentu ada alasannya. Kenapa diajak bersukacita? Kenapa diajak bersorak-sorai? Alasannya ayat 15. Sebab Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang seharusnya jatuh atasmu. Yang seharusnya kita berada di bawah kutuk perhambaan, diperbudak bagaikan di Babel, diperbudak dosa, ya, yang membuat sukacita hilang, damai sejahtera hilang, berkatnya pun hilang, segala sesuatunya hilang. Tapi Tuhan sudah angkat hukuman yang seharusnya dijatuhkan, ditimpakan atas kita. Tuhan sudah angkat.
Dosa dan akibat dosa Tuhan sudah angkat. Karena itulah kita bersuka. Ya. Maka jangan angkat-angkat dosamu supaya bisa bersuka cita. Haleluya. Nah, orang kalau nggak bisa bersuka cita, apalagi di perayaan-perayaan Natal ini, aduh Tuhan, wah nama Hamio. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah, bersorak-sorailah, bertempik soraklah. Sebab hukuman yang seharusnya dijatuhkan, ditimpakan atasmu, sudah diangkat Tuhan. Bahkan terus, pada hari itu akan dikatakan, sekali lagi ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Tuhan sudah singkirkan hukuman yang seharusnya jatuh atasmu. Terus yang kedua, telah menebas binasa musuhmu. Telah menebas binasa musuhmu. Sudah menaklukkan musuhmu. Iblis sudah ditaklukkan. Iblis yang mengasau, iblis yang merusak, iblis yang memecah belah, iblis yang menghancurkan, iblis yang membuat sakit, iblis yang membuat lemah, iblis yang mencuri berkatmu, sudah ditaklukkan. Saudara kalau menang, senang? Senang? Iya. Jagoanmu saja menang, saudara senang. Ya. Oh, timnas Indonesia menang secara kebetulan, saudara senang. Ya, padahal yang menang bukan saudara. Ya. Tapi kalau saudara mendukungnya, saudara senang. Ya. Oh, ini kita yang menang. Ya. Tuhan yang sudah menaklukkan, menyingkirkan semua musuh kita. Ya. Dosa sudah dihalau, pembuat pengacau sudah dihalau. Dalam ibadah pendalaman Alkitab saya sampaikan, iblis itu digambarkan yang pertama-tama ular naga tua. Apa artinya? Kelicikan, tipu daya, dan punya pengalaman. Iblis itu punya pengalaman menipu. Ya, tetapi sudah ditaklukkan. Yang kedua, dia disebutkan iblis, pemfitnah, penuduh, pendakwa, tapi juga sudah ditaklukkan. Dia disebutkan setan, artinya pelawan, pemberontak, pendurhaka, tapi ini juga sudah ditaklukkan. Yang mempengaruhi hidup kita dengan tipu muslihatnya, yang memfitnah kita sehingga kita kehilangan semangat, kehilangan sukacita, hilang damai sejahtera. Bahkan yang mempengaruhi hidup kita dengan roh pemberontakan, perlawanan, ini juga sudah ditaklukkan. Seharusnya kita bersukacita. Tapi bukan hanya itu saja yang menjadi alasannya. Terus, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena Tuhan memberikan jaminan, aku bagaikan tembok berapi di sekelilingmu. Ada jaminan Tuhan. Jadi tidak perlu takut lagi. Ya. Bahkan terus dulu ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Iya. janganlah takut. Iya. Terus. Janganlah tanganmu menjadi lemah. Iya. Terus. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Iya. Terus. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Iya. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Terus. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan Iya. sorak-sorai. Jadi Tuhan bergirang karena kita. Apakah kita bergirang karena Tuhan? Amin. Kalau kita mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan, kita pasti akan bergirang.
Maka saya selalu menyampaikan dalam suasana perayaan-perayaan Natal ini, betul-betul alami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya engkau mengalami sukacita. Engkau bergirang-girang melewati akhir tahun ini. Ya, karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan saja bergirang dengan kita. Ya. Sangat memprihatinkan kalau kita tidak bisa bergirang karena Tuhan. Harusnya kita bersuka cita karena Tuhan. Ya, maka sebagaimana pujian kita tadi, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ia bergirang karena kita. Iya. Bahkan terus 18. Seperti pada hari pertemuan raya. Iya, terus. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Iya. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung. Iya, Tuhan berkata, aku mengangkat malapetaka itu. Engkau tidak perlu lagi menanggung celah. Engkau tidak perlu lagi menanggung malu, aib. Ya. Aku sudah angkat, kata Tuhan. Terus 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Iya. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang. Terus. Mengumpulkan yang terpencar. Iya. Dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh Ya, bumi. bayangkan. Ya, janji Tuhan ini. Ya, aku akan menghukum semua musuhmu. Aku akan menghukum semua yang menyakitimu. Aku akan menghukum semua yang membencimu. Aku akan menghukum yang mengganggu biji mata Tuhan. Dan aku akan mengumpulkan semua. Baik yang pincang, yang lemah, semua akan kukumpulkan, kata Tuhan. Dan aku akan menjadikannya, membuatnya menjadi kepujian. Kalau selama ini dia dipermalukan, dihinakan, direndahkan, sekarang aku buat menjadi kepujian dan kenamaan. Ya, makanya nggak usah ingin terkenal, biarlah Tuhan yang mengangkat kita. Ya, nggak usah dipromosikan diri kita, biarlah Tuhan yang mempromosikan. Amin. Kalau Tuhan yang mempromosikan, sampai engkau menjadi kepujian dan kenamaan. Ya, memang sifat manusia itu kan ingin mencari pujian, sama seperti iblis. Ya, dan juga ingin mencari nama. Maka kadangkala di mana-mana dibuat namanya. Kalau ada pengerjaan semenisasi jalan, ya saudaraku, nanti langsung dituliskan situ namanya sebelum kering. Ini yang ketawa, ini pengalaman. Di mana-mana dibuat itu. Ya, mungkin anak-anak sekolah pun begitu. Anak-anak remaja, ya banyak anak-anak pun begitu. Karena dia ingin namanya itu dikenal. Ya, walau contohnya namanya Ucok, pokoknya situ Ucok. Ya, namanya si Patuteng, pokoknya situ Patuteng Borsin. Ya, karena manusia itu ingin dikenal namanya. Ya. Tetapi saya mau sampaikan, saudaraku, kalau Tuhan yang mengangkat nama kita, ini jauh lebih berbahagia daripada kita mempromosikan nama kita. Ya. Sampai kepada ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Terus. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Waktu aku mengumpulkan kamu, terus. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian Iya. antara segala bangsa di bumi. Terus. Dengan Memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Iya. Aku akan membuat namamu, membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa. Aku akan memulihkan keadaanmu, kondisimu, baik rohanimu, hidupmu, ekonomi.
kesehatanmu. Aku akan pulihkan, kata Tuhan. Seringkali orang ingin mengalami pemulihan, tetapi tidak mengerti caranya, langkahnya. Mulai dulu. Ya, dari tujuan hidup kita adalah Sion. Ya, kalau kita mau dipulihkan Tuhan, arahkan dulu tujuan hidup kita Sion. Dan dalam perjalanan tadi saya sudah sampaikan, ada yang sebelum kita, ada yang sesudah kita, ada kelompok-kelompok tertentu, tetapi tujuannya sama-sama ke Sion. Walaupun mungkin ada yang lemah tawar hati, ada yang singgah dan tidak berlanjut lagi, saudaraku. Ada yang merasa, oh ini perjalanan yang sangat sulit, sehingga tawar hatinya dan undur. Jangan lemah, jangan tawar hati. Fokus kita Sion. Ya, dalam perjalanan satu dengan yang lain saling mengajak, saling menguatkan, saling menopang, saling menghiburkan, supaya kita sama-sama kuat, sama-sama bergairah. Bila perlu sambil nyanyi, ada itu nyanyian dulu. Iya, saudaraku, ini jarang dinyanyikan sekarang. Ku berjalan Sion, jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sekarang jarang. Ya, sekarang lagunya oh. Tapi walaupun lagunya oh, semangatnya nggak ada. Ya, sukacitanya nggak ada. Jadi lagu itu tadi, perjalanan ke Sion, ke bukit Sion itu mengingatkan kita bagaimana perjalanan kita itu yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi kita kiranya saling menguatkan, saling menopang, bergandeng tangan. Ya, sehingga kita boleh kuat bersama-sama. Amin. Amin. Ya, saudaraku, dalam perjalanan ini, ya tadi kita sudah melihat Sefania pasal yang ketiga dari ayat 14 sampai kepada ayatnya yang ke-20, ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, saudaraku, maka Tuhan bergirang. Dan ajarkan juga kepada kita umatnya supaya kita bergirang sama seperti Tuhan yang bergirang atas kita. Haleluya. Saudaraku, dari ayat ini juga kita melihat berkat daripada kehadiran Tuhan itu, di mana tadi kita melihat itu hukuman itu disingkirkan, musuh itu dikalahkan, kita dikuatkan, kita dihiburkan, supaya jangan takut terhadap malapetaka, jangan menjadi lemah lesu, tetapi kiranya kita menjadi kuat, diangkat menjadi kepujian dan menjadi kenamaan. Ya, bukan menjadi hina, bukan menjadi rendah, dan sebaliknya keadaan kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini berkat. Ya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan perjalanan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah Sion, Yerusalem surgawi. Meninggalkan Babel, keluar dari kehidupan Babel. Di awal tadi saya sudah sampaikan, kalau kepada bangsa Israel disuruh meninggalkan Babel, perbudakan di Babel, kembali ke Sion. Sion bagi kita
adalah Yerusalem surgawi. Yang harus kita tinggalkan itu adalah kondisi keadaan Sion. Kalau kondisi keadaan Babel. Kalau dulu Babel itu kota biasa. Tapi sekarang Babel pada zaman akhir ini bicara tentang roh. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-18 itu bicara tentang roh. Roh apa? Roh pemberontakan. Ya, roh keduniawian. Sehingga hati kita terpaut dengan perkara dunia, mengejar berkat dunia, bagaikan mencari Baal, dewa Baal, dan meninggalkan Tuhan. Ya, roh kejahatan. Dan Tuhan sudah mengingat segala kejahatannya dan hendak menjatuhkan hukuman. Itu yang harus kita tinggalkan. Supaya hidup kita ini betul-betul terarah kepada tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Sion, Yerusalem surgawi. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.